Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Saya Hendrik Widiatmoko, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Rejowinangun, Kabupaten Tanah Bumbu. Video ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini yaitu mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara mempertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini, visi guru penggerak yang telah saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mampu bergotong royong, mandiri, serta kreatif. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia melalui pembiasaan-pembiasaan baik. Sebelum membuat tahapan baca, terlebih dahulu saya membuat gambar mental prakarsa perubahan, yaitu yang terdiri dari A. Awal atau aset, T. Tantangan, A. Aksi, P. Pelajaran atau perubahan, atau disingkat dengan ATAP. Pada bagian awal atau aset yaitu peserta didik yang beragama Islam dan nilai-nilai yang mencerminkan akhlak mulia. Pada bagian tantangan yaitu peserta didik harus meningkatkan keimanan dan mempunyai akhlak mulia. Pada bagian aksi yaitu membiasakan peserta didik untuk beribadah dan memberikan teladan mengenai akhlak mulia. Sedangkan pelajaran atau perubahan yang akan dicapai yaitu meningkatnya keimanan dengan rajin beribadah dan peserta didik mempunyai akhlak yang mulia. Adapun tahapan bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mengajak kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan wali murid untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Memahami dan melaksanakan himbauan dari atasan mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Tahapan bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia? Aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan keimanan dan berakhlak mulia? Situasi apa saja yang dapat kita lihat dari kegiatan yang dapat mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia? Kompetensi apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia? Sedangkan tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas adalah mencari contoh nyata kegiatan yang dapat mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, melakukan wawancara, dan meminta pendapat kepada kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, murid, dan orang tua. Tahapan yang ketiga dari bagja adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan yang saya bayangkan terjadi jika peserta didik sudah mempunyai keimanan dan berakhlak mulia? Apa hal-hal atau sumber daya yang dibayangkan dapat mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia?
Daftar tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas adalah membuat deskripsi tentang catatan-catatan perilaku peserta didik yang mencerminkan peningkatan keimanan dan berakhlak mulia, membuat daftar penguatan dan jadwal pendampingan agar peserta didik tetap mempertahankan dan meningkatkan keimanan dan akhlak mulia, melengkapi sarana dan prasarana yang dapat mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apakah langkah pertama kali yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia? Berapa lama mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia? Apa tindakan-tindakan yang mendukung terwujudnya peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia? Dan bagaimana cara untuk saling menyemangati dalam mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia? Sedangkan tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru, komite, orang tua peserta didik, pengurus masjid, berkaitan dengan mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, membuat catatan perkembangan peserta didik, membuat program kegiatan yang dapat mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia, dan memberikan penghargaan bagi peserta didik tentang kemajuan yang telah dicapainya berkaitan dengan keimanan dan berakhlak mulia. Tahapan terakhir dari Bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang mengarahkan dan memantau dalam mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia? Siapa saja yang dapat dilibatkan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia? Bagaimana catatan kemajuan keimanan dan akhlak peserta didik? Dan siapa yang menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan berkaitan dengan mewujudkan keimanan dan akhlak mulia? Tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan di atas adalah mengajak rekan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk mengobservasi kegiatan-kegiatan yang mewujudkan peserta didik beriman dan berakhlak mulia, dan melakukan pengamatan dan membuat jurnal kemajuan peserta didik yang berkaitan dengan keimanan dan akhlak mulia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.